Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Al-Ghani dengan NIM 2311170025. Di sini saya dari kelompok 2 akan membuat video untuk tugas ulangan akhir semester yang berjudul dari makalah kami, yaitu Hak Asasi Manusia. Langsung saja tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan tentang itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi, manusia lahir dengan membawa hak-hak yang kodrat melekat dengan integral dalam hidupnya. Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang bersifat dasar. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM sesungguhnya menelaah totalitas kehidupan dan sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Dalam hal ini, setiap manusia berhak memiliki hak tersebut. Di samping keabsahannya yang terjaga dalam eksistensi kemanusiaan, juga terdapat kewajiban yang harus kita pahami dan juga dilaksanakan. Hari ini menandakan bahwa dengan adanya hal yang harus dipahami dan dilaksanakan. Suatu keistimewaan yang memungkinkan dirinya untuk diperlukan dengan istimewa dan yang dimilikinya tersebut. Berikutnya adalah pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau disebut juga dengan HAM adalah hak yang melekat pada setiap diri manusia. HAM diakui keberadaannya bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia. Dalam bukunya yang klasik, The Second Treatise of the Civil Government and Later Constitution, mengajukan sebuah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam atas hak yang mereka bagi hidup manusia, kebebasan dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh negara. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena dia itu merupakan manusia. Umat manusia itu memiliki bukannya karena diberikan oleh masyarakat berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak hidup, hak berbicara, berpendapat, adanya hak-hak kodrat melekat dalam diri manusia sebagaimana yang diberikan Tuhan. Hak-hak kodrati itu bersifat fundamental. Hak manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi baik oleh diri sendiri, orang lain, hingga negara demi kehormatan serta perlindungan rakyat dan martabat manusia. Yang berikutnya adalah Yang berikutnya adalah perkembangan hak asasi manusia. Pada dasarnya, HAM telah ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi, saat pemerintahan Solon Yunani. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dianugerahkan hak-hak yang melekat pada dalam rangkaian yang menjalin, dianugerahkan oleh harkat dan martabat kemuliaannya diri sendiri, serta kehormatan lingkungan. Dalam perwujudannya, kemuliaannya ini wajib diharmonikan oleh Tuhannya. Manusia wajib untuk menghormati hak-hak yang melekat pada dirinya dan juga orang lain dengan penuh ketakwaan dan juga penuh tanggung jawab. Hal ini tujuan untuk menciptakan keharmonisan hidup antar umat manusia dan manusia dengan lingkungan HAM. Dalam artian yang sangat mendasar, sebenarnya perwujudan antara pihak yang kuat perlindungan dari pihak yang kuat terhadap penindasan yang dilakukan. Karena di dalam kehidupan manusia dari yang paling awal selalu ada antagonisme semacam itu, maka HAM adalah penengah untuk melindungi manusia dari hal-hal tersebut.
HAM sebagai hak dasar yang melekat pada dirinya bersifat universal dan juga abadi, sehingga harus dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan dan dikurangi atau dirampas oleh siapapun kecuali undang-undang keputusan pengadilan. Kembali pada penjelasan pengertiannya, hak atau rights yang sendirinya telah lama menjadi perdebatan baik di kalangan filsuf maupun hukum politik. Banyak istilah yang diberikan, misalnya bahasa Inggris natural, fundamental, dan kemudian dalam bahasa Indonesia disebutkan sebagai asasi manusia, kodrat, dan dasar. Yang berikutnya ada hakikat asasi manusia. Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental. Sebagai suatu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, ataupun negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati dan melindungi HAM dan menjunjung HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama, baik itu antar pemerintah, individu, dan lain sebagainya, bahkan negara itu sendiri. Berikutnya adalah kewajiban hak asasi manusia. HAM berbicara tentang kebebasan dasar manusia atau hak dasar manusia, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada kebebasan dasar manusia dapat dilakukan secara mutlak atau utuh. Hampir semua instrumen HAM, baik instrumen HAM internasional maupun nasional, menjelaskan pelaksanaan HAM sebagai kebebasan dasar manusia yang wajib memperhatikan atau dibatasi oleh kewajiban, yaitu manusia antara lain: satu, harus menghormati hak orang lain, yang artinya kita tidak boleh mengambil hak orang lain maupun mencabutnya. Yang kedua adalah hukum yang berlaku. Dengan adanya HAM, kita juga perlu berlaku atau mematuhi hukum yang telah ditetapkan agar terjadinya sebuah kerukunan maupun kedisiplinan yang menjaga kita. Kemudian ada sistem sosial. Yang keempat adalah ketertiban umum, dan yang terakhir adalah nilai-nilai agama. Dengan adanya nilai-nilai agama, kita juga harus menghormati nilai-nilai agama yang telah ditetapkan oleh agama, sehingga kita tidak akan melanggar agama maupun HAM. Kemudian ada pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki batasan yang melekat pada orang lain. Artinya, orang lain wajib menghormati dan mengakui hak orang lain itu. Jika terdapat pelanggaran atau melanggar hak orang lain, maka pelanggar akan wajib menerima sanksi karena telah melanggar hak asasi orang lain atau tidak menghormati hak asasi orang lain. Hal ini bisa disebut juga dengan yang namanya kejahatan. Kejahatan mengenai pelanggaran HAM ini dapat dilakukan oleh siapapun, baik dilakukan oleh aparat negara, warga negara itu sendiri, dan atau sebaliknya, dan juga dapat dilakukan antar individu yang ada pada masyarakat. Kejahatan yang ada pada HAM ini benar-benar tidak memandang siapapun dan kapanpun. Yang terakhir adalah penyelesaian hukum untuk pelaku pelanggaran HAM. Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, benar karena banyaknya pelanggaran maupun menggunakan kuasa mereka meningkatkan beban untuk menghindari hukuman. Banyak di antara mereka yang membeli hukuman agar mereka diberikan hukuman seringan mungkin, bahkan tidak sedikit berakhir bebas, yang berarti tidak mendapatkan hukuman saat ini. Banyak sekali pelanggar HAM dari dulu hingga saat ini tidak jelas penyelesaiannya. Bahkan sampai detik ini penegakan hukum atas pelanggaran HAM masih berjalan sampai menjadi impian negara dan masyarakat. Pelanggaran besar hak asasi manusia adalah kejahatan, sedangkan pelanggaran ringan adalah yang lebih ringan. Baik, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.